Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadianti Syafitri dari kelas E, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Himro El Rashid selaku dosen fikih saya, yaitu membuat video menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah fikih ini. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Haji 2. Yang pertama ada macam-macam haji, yaitu haji ifrad atau mendahulukan haji daripada umroh, yaitu seorang berniat melakukan haji saja tanpa umroh pada bulan-bulan haji. Dengan kata lain, melaksanakan secara terpisah atau sendiri-sendiri dengan melaksanakan ibadah haji dilakukan terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan umroh dalam satu musim haji. Setiba di Mekah, melakukan tawaf kudum atau tawaf di awal kedatangan di Mekah, kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu bersa'i di antara Safa dan Marwah untuk hajinya tersebut tanpa bertahalul. Kemudian menetapkan diri dalam kondisi berihram. Tidak halal baginya melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Jadi dia tetap dalam keadaan ihram hingga datang masa tahallulnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Untuk haji ifrad ini tidak ada kewajiban menyembelih hewan kurban. Apabila ibadah haji sudah selesai, maka orang tersebut mengenakan ihram kembali untuk melaksanakan umroh. Yang kedua, haji tamatu. Haji tamatu atau mendahulukan umroh kemudian haji, yaitu seorang berihram untuk melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Zulqa'ah, 10 hari pertama dari Zulhijjah. Memasuki kota Mekah lalu menyelesaikan umroh dengan melaksanakan tawaf umroh, sa'i umroh, kemudian bertahalul dari ihramnya dengan memotong pendek atau mencukur rambut kepalanya. Lalu dia tetap dalam kondisi halal atau tidak berihram hingga datangnya hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah. Pada hari tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, berihram kembali dari Mekah untuk menunaikan hajinya hingga sempurna. Bagi yang berhaji tamatu, wajib baginya menyembelih hewan kurban, seekor kambing atau 1/7 dari sapi atau 1/7 dari unta. Pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa 10 hari. 3 hari di waktu haji boleh dilakukan di hari tasyrik. Namun yang lebih utama dilakukan sebelum tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya. Banyak jamaah yang memilih haji tamatu karena relatif terlebih mudah, karena selesai tawaf dan sa'i langsung tahallul agar terbebas dari larangan selama ihram. Yang ketiga, ada haji qiron. Haji qiron atau melaksanakan haji sekaligus umroh, yaitu seorang berniat haji dan umroh secara bersama-sama pada bulan-bulan haji, dengan kata lain berihram untuk menunaikan umroh dan haji sekaligus dan menetapkan diri dalam keadaan berihram atau tidak bertahalul hingga tanggal 10 Zulhijjah. Dia berihram untuk umroh lalu berihram untuk haji sebelum memulai tawafnya atau dikerjakan sekaligus bersama umrohnya. Kemudian memasuki kota Mekah dan melakukan tawaf kudum, yaitu tawaf di awal kedatangan di Mekah. Lalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Setelah itu bersa'i di antara Safa dan Marwah untuk umroh dan hajinya sekaligus dengan satu sa'i tanpa bertahalul. Kemudian masih dalam kota kondisi
kondisi berihram dan tidak halal baginya melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram hingga datang masa tahallulnya di tanggal 10 Zulhijjah. Untuk haji qiron ini wajib menyembelih hewan kurban, yaitu seekor kambing, 1/7 dari sapi, atau 1/7 dari unta pada tanggal 10 Zulhijjah atau di hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bila tidak mampu menyembelih, maka wajib berpuasa di 10 hari. 3 hari di waktu haji boleh dilakukan di hari tasyrik, namun yang lebih utama dilakukan sebelum tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah, dan 7 hari setelah pulang ke kampung halamannya. Dengan cara ini berarti seluruh pekerjaan umrohnya sudah tercakup dalam pekerjaan haji. Kemudian yang kedua, cara pelaksanaan haji. Yang pertama, pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad ialah ibadah haji yang cara pelaksanaannya dengan melakukan haji lebih dahulu baru umroh. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, setelah jamaah haji berpakaian ihram yang dipakai mulai dari mikot lalu niat haji. Yang kedua, bertalbiyah sepanjang perjalanan. Setelah masuk Mekah, lantas melaksanakan tawaf kudum 7 kali putaran yang dimulai dari Hajar Aswad. Setelah selesai kembali ke Mekah, tetap memakai pakaian ihram menunggu pelaksanaan haji. Yang ketiga, setelah hari Tarwiyah, tanggal 8 Zulhijjah, berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf dimulai secara tergelincirnya matahari sampai terbenam matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat, pada malam harinya berangkat ke Mina dan mabit di Muzdalifah. Setelah terbit fajar meneruskan perjalanan ke Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh Aqobah pada waktu duha. Setelah melempar jumroh tersebut, maka menjadi halalah atau tahallul dengan bercukur atau memotong rambut. Tapi belum diperbolehkan kumpul dengan istrinya. Bagi yang ingin meneruskan ke Mekah untuk tawaf ifadah, pada saat itu diperbolehkan juga dan sudah halal seluruh larangan ihram setelah tawaf ifadah. Yang kelima, adapun bagi siapa yang ingin terus kembali ke Mina setelah melempar jumroh Aqobah, lalu mencukur atau menggunting rambutnya, yaitu tahallul, boleh juga. Selanjutnya melempar 3 jumroh berikutnya, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dimulai dari Jumrotul Ula, Wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali lemparan dengan membaca takbir dan berdoa. Yang keenam, bagi yang ingin mencukupkan 2 hari saja di Mina, yakni tanggal 11 sampai 12 untuk melempar ketiga jumroh, maka tidak ada dosa baginya, dan yang demikian disebut nafar awal. Adapun bagi yang ingin sampai tanggal 13 juga tidak mengapa, disebut nafar sani. Setelah selesai melempar jumroh pada hari-hari tersebut, lalu pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf ifadah, dilanjutkan sa'i dan selesailah haji tersebut. Yang ketujuh, kemudian melaksanakan umroh dengan mengambil mikot dari Tan'im atau Ji'ronah. Setelah jamaah berpakaian ihram dari Tan'im dan Ji'ronah lalu berniat umroh. Yang ke-8, terus berangkat ke Masjidil Haram, kemudian melakukan tawaf 7 kali dimulai dari Hajar Aswad dan sa'i 7 kali dimulai dari Safa ke Marwah, kemudian diakhiri dengan tahallul atau bercukur atau menggunting rambut. Maka selesailah umroh kita. Setelah akan pulang dari syariatnya untuk melakukan tawaf wada. Yang kedua, pelaksanaan haji tamatu. Haji tamatu ialah ibadah haji yang
Cara pelaksanaannya dengan melakukan umroh lebih dahulu, kemudian baru haji. Melaksanakan umroh sebagai berikut. Yang pertama, setelah jamaah haji berpakaian ihram yang dipakai mulai dari mikot lalu berniat umroh. Yang kedua, lalu membaca talbiyah di sepanjang perjalanan dengan suara keras. Yang ketiga, setelah masuk Mekah, lalu melakukan tawaf 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, sa'i 7 kali, dari Safa ke Marwah, kemudian diakhiri dengan tahallul atau menggunting rambut. Dan dia sudah bebas dari larangan-larangan ihram, termasuk kumpul suami istri. Setelah hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Zulhijjah, kemudian berpakaian ihram lagi dari Mekah untuk haji dengan membaca niat. Yang keempat, selanjutnya berangkat ke Arafah untuk melakukan wukuf, dimulai dari sejak tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah. Pada malam harinya berangkat ke Mina dan mabit di Muzdalifah. Setelah terbit fajar meneruskan perjalanan ke Mina. Yang kelima, pada tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh Aqobah pada waktu duha. Setelah melempar jumroh tersebut, maka menjadi halalah atau tahallul dengan memotong rambut, tetapi belum diperbolehkan kumpul dengan istrinya. Yang keenam, bagi yang ingin meneruskan ke Mekah untuk tawaf ifadah pada saat itu diperbolehkan juga dan sudah halal seluruhnya dari semua larangan ihram setelah melakukan tawaf ifadah. Yang kedelapan, adapun siapa yang ingin terus kembali ke Mina setelah melempar jumroh Aqobah lalu bercukur atau menggunting rambutnya, maka boleh juga. Selanjutnya, melempar 3 jumroh pada hari berikut, yakni 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dimulai dari Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah, masing-masing 7 kali lemparan, dan pada setiap lemparan membaca takbir dan berdoa. Yang kesembilan, bagi siapa yang ingin mencukupkan 2 hari saja di Mina, yakni pada tanggal 11 dan 12, untuk melempar ketiga jumroh, maka tidak ada dosa baginya. Dan yang demikian disebut nafar awal. Tetapi bagi yang ingin sampai tanggal 13-nya juga tidak mengapa. Dan yang demikian itu disebut nafar sani. Setelah selesai melempar jumroh, pada hari-hari tersebut baru pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan tawaf ifadah. Dan selesailah semua ibadah haji tersebut ketika akan pulang. Disyariatkan untuk melaksanakan tawaf wada.